Artinya sebenarnya tidak harus selalu penafsiran penguasaan oleh negara itu berujung pada monopoli oleh satu BUMN. Sekalipun kondisinya itu adalah monopoli, perlu ada injeksi, perlu ada introduksi persaingan juga di pasar komoditas tersebut. Ini justru, loh, kalau kayak gini malah menurut saya, alih-alih memperkecil peran swasta, putusan MK ini justru memperbesar loh peran swasta. Iya, bisa dibilang gitu. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Bincang Hijau, sebuah persembahan dari Center for Environmental Law and Climate Justice, Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau yang biasa disebut dengan CLCJ FHUI. Jadi perkenalkan, nama saya Fadila, saya merupakan seorang peneliti dari CLCJ FHUI yang akan memandu podcast pada hari ini. Jadi hari ini kita berada di episode yang berjudul Distribusi Energi, apakah monopoli yang tak terhindarkan atau tak terjawab. Jadi nanti di topik ini akan membahas mengenai apa sih sebenarnya monopoli, bagaimana regulasinya. Nah, di podcast hari ini aku kedatangan dua narasumber yang sangat keren. Yang pertama ada dari Prof. Dr. Andri Gunawan Wibisana SLLM atau yang biasa yang akrab dipanggil oleh Prof. Andri. Beliau merupakan guru besar Fakultas Hukum UI sekaligus ketua dari CLCJ FHUI. Selamat siang Prof, apa kabar? Halo. Sehat Prof? Baik. Alhamdulillah. Terus yang kedua merupakan Bang Kurnia Togar Pondopotan Tanjung SHME atau yang akrab dipanggil dengan Bang Togar. Beliau adalah dosen FHUI. Selamat siang Bang, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu, karena topik hari ini merupakan monopoli listrik atau monopoli energi gitu ya Prof dan juga Bang Togar. Kita melihat dari konteks kehidupan sehari-hari nih udah listrik yang ada di rumah kita kan proses distribusinya panjang gitu ya, mulai dari distribusi, transmisi, dan bahkan dari pembangkitannya. Terus sekarang juga udah ada kendaraan listrik. Nah, tapi kalau dilihat-lihat kan itu semua dipegang oleh satu aktor yang sama. Nah, itulah konsep dari monopolinya. Nah, kalau misalnya menurut Prof. Andri ataupun Bang Togar sendiri, konsep monopoli ini sebenarnya gimana sih, dan apakah ini sebenarnya menjawab kesulitan kita atau justru malah mempersulit keadaannya? Coba dulu. Ya, Silakan Bro. kalau mempersulit atau menjawab kesulitan itu nanti ya kita simpulkan. Tapi itu bukan tanpa dasar, tentu saja ada dasarnya. Biasanya ketika negara atau ketika BUMN melakukan kegiatan semacam ini dan kemudian menjadi pemain satu-satunya, kita akan mengaitkannya dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar. Jadi ada dasar konstitusionalnya. Nah, dasar konstitusional yang dipakai biasanya adalah pasal 33 ayat 3 atau pasal 33 ayat 2 gitu ya. Dan itu kedua pasal itu memang memberikan kekuasaan hak menguasai negara, atau katanya sebenarnya kata-katanya yang dipakai oleh MK adalah penguasaan oleh negara. Jadi kata-katanya kan kalau pasal 33 ayat 2, cabang produksi yang penting dan menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam ini tentang sumber daya alam lah ya, dikuasai juga oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Jadi ada konsep dasarnya adalah memang penguasaan oleh negara itu. Iya. Oke, tapi kalau untuk konsep monopolinya sendiri yang tadi saya sebutkan dari proses pembangkitan sampai dengan distribusi dipegang oleh satu badan yang sama tuh berarti memang dibenarkan dari adanya pasal 33 UUD ini, Prof? Pasalnya sih tidak mengharuskan tidak mengharuskan monopoli ya. Cuma memang ada penguasaan oleh negara, dan kemudian secara hukum pernah terjadi banyak interpretasi terhadap apa sih yang dimaksudkan dengan penguasaan oleh negara itu. Nah, salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang penting adalah tentang listrik. Memang itu dimulai itulah putusan pertama Mahkamah Konstitusi yang membahas mengenai penguasaan oleh negara itu, yaitu adalah tentang Undang-Undang Ketenaga Listrikan. Jadi putusan MK tahun 2003.
Nah, disitulah dibahas tuh, dijelaskan apa sih yang dimaksud penguasaan itu, ada 5 bentuk. Gimana tuh Prof? Nah, Kalau boleh jadi dijelasin. bentuknya tuh ada mulai dari pembuatan kebijakan, kewenangan untuk mengatur, mengurus, mengelola ya, dan terakhir adalah mengawasi. Nah, disebutkan tuh di situ. Jadi memang khusus untuk, tapi ini ada yang penting sebenarnya yang dari putusan MK 2003 tuh, yang sayangnya itu tidak dielaborasi di putusan-putusan MK setelahnya. Jadi putusan MK 2003 itu mengatakan, dan dia mencoba membedakan antara penguasaan oleh negara menurut pasal 33 ayat 2 dengan pasal 333 ayat 3. Karena dia fokusnya adalah di listrik, dia bahas yang ayat 2 lah. Nah, ada dalam beberapa kalimatnya pernyataan dari MK adalah bahwa ini sifatnya dinamis nih. Dinamis itu jadi ada beberapa kemungkinan kan dari menguasai penting dan menguasai hajat orang banyak, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah penting saja tapi tidak menguasai hajat hidup. Yang kedua adalah tidak penting tapi menguasai hajat hidup. Yang ketiga adalah penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Tiga-tiga ini menurut MK tahun 2003 itu harus dipegang oleh melahirkan penguasaan oleh negara. Jadi harus dipegang oleh negara lah kira-kira gitu. Nah, tetapi MK mengatakan ini bisa berubah. Kalau satu saat DPR dan pemerintah menganggap bahwa satu cabang produksi itu tidak lagi penting dan tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak, bisa loh kewenangan yang 5 tadi, pembuatan kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi, itu diserahkan ke pasar. Kata-katanya jelas. Jadi tentu saja ini akan berbeda dengan pasal 33 ayat 3. Karena pasal 33 ayat 3 harusnya sifatnya tidak dinamis, tidak ada kriteria itu. Begitu dia sumber daya alam, ya dikuasai oleh negara. Tapi kalau untuk cabang produksi, dia akan cek dulu tuh, masuk nggak kategori 3 kategori tadi. Kalau masuk, dia berarti dikuasai oleh negara. Tapi ini pendapat kalau harus berubah, MK memungkinkan lo berubah. Artinya sih kalau atas kesepakatan DPR dan pemerintah bisa berubah. Nah, salah satu yang penting adalah juga nih sebenarnya lagi-lagi kalaupun kita bahas putusan 2003 itu tidak berbicara mengenai monopoli, lagi-lagi belum sampai ke monopoli. Yang berbicara mengenai bahwa negara harus mengelola sendiri di putusan MK ya. Itu tuh adalah justru putusan MK tahun 2012 soal migas. PP migas, pembubaran migas. Barulah tuh yang selima kewenangan tadi diurut. Urutan pertama, prioritas pertama adalah mengelola. Berarti ngurus sendiri tuh. Nah, kalau yang untuk listrik bahkan termasuk yang sampai putusan MK 2023, dia tidak mengurut tidak mengurut semacam itu. Artinya sebenarnya tidak harus selalu penafsiran penguasaan oleh negara itu berujung pada monopoli oleh satu BUMN. Persoalannya adalah undang-undangnya, jadi bukan MK ya, juga bukan pasal konstitusi kalau menurut saya. Persoalannya adalah memang undang-undangnya dari setidaknya yang saya baca yang dari 2009 yang sampai sekarang lah ya, itu memang memberikan prioritas pada PLN. Ada model prioritas gitu loh. Oke, jadi kalau sedikit dirangkum dari topik yang pertama ini kan ada 2 putusan MK berarti Prof. Ada yang 2000. Yang barusan diomongin maksudnya. Ada ya. Jadi mulai 2003, terus kemudian ada 2009. 2009 itu lah gugatan pertama terhadap undang-undang tahun 2009. Terus kemudian putusan MK lagi tahun 2015 ada lagi, dan putusan MK terakhir adalah 2023 karena ada undang-undang cipta kerja tuh. Dan itu sebenarnya 4-4D itu terkait sebenarnya satu hal, yaitu apakah harus kegiatan itu harus terintegrasi atau tidak terintegrasi. Dari Bang Togar ada tambahan dulu Bang? Iya, mungkin saya sedikit, tadi Prof. Andri udah menjelaskan ya latar konstitusionalitasnya seperti itu gitu ya.
Dan memang tadi kan pertanyaannya dibuka dengan mengapa monopoli gitu. Kenapa untuk sektor-sektor tertentu sepertinya tidak ada pilihan lain, tidak ada opsi lain selain melakukan monopoli gitu ya. Dan memang kalau kita balik kan monopoli itu kan sebenarnya penguasaan produksi atau pemasaran oleh satu pelaku usaha. Itu kan definisi secara ekonomi gitu ya. Pangsa pasarnya itu, struktur pasarnya itu produksi dan pemasarannya 100%. Tapi kalau kita bicara hukum, setidaknya yang ada di Indonesia, di undang-undang di Indonesia, monopoli itu tidak selamanya 100%. Satu definisi, satu undang-undang yang memiliki, mungkin satu-satunya undang-undang yang clear mendefinisikan apa itu monopoli, itu Undang-Undang 5 tahun 99 misalnya, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kalau satu entitas bisnis, satu pelaku usaha itu memiliki 50 lebih dari pangsa pasar yang dihitung dari total penjualannya dan ya total penjualan lah biasanya gitu ya. Itu dia bisa tetap dikategorikan sebagai monopoli kayak gitu ya. Jadi itu pertama-tama yang harus kita dudukkan bahwa monopoli itu intinya adalah satu pelaku usaha menguasai satu sektor tertentu. Nah, untuk sektor-sektor tertentu, barang-barang tertentu, dan kita sedang bahas ketenaga listrikan gitu ya. Itu ada istilahnya monopoli alamiah kan, natural monopoly. Natural monopoly. Bahwa memang tidak ada secara natural ya, secara alamiah memang penyediaan komoditas tersebut akan lebih baik kalau diselenggarakan oleh satu pelaku usaha semata. Pertama, kenapa dia bisa alamiah seperti itu? Kompetitor, misalnya kan sudah ada perusahaan, istilahnya tuh perusahaan incumbent lah, dia sudah ada di dalam pasar gitu ya. Kalau kompetitor mau masuk, dia harus berinvestasi di depan dengan nilai yang mungkin bagi dia disinsentif atau nggak masuk akal kayak gitu. Ya ibaratnya, ya silakan aja masuk, tapi Modal ada awalnya tinggi banget lah ya. Iya, modal awalnya tinggi banget. Tapi ada nggak yang bisa langsung bikin bisnis langsung segede PLN gitu misalnya. Jadi kan memang secara alamiah tidak ada insentif orang untuk berkompetisi dengan PLN gitu misalnya. Dan memang kenapa dia bisa ada incumbent tadi seperti PLN. Tadi Prof. Andri sudah menjelaskan panjang gitu ya. Bahwa ada pondasi konstitusionalnya di sana. Bahwa misalnya tadi pasal 33 ayat 2, ayat 3 kayak gitu ya. Nah, selain itu, ya, kenapa ada monopoli alamiah? Karena memang kalau dia disediakan oleh lebih dari dua pelaku usaha, itu memang pada akhirnya untuk ekonomi tidak insentif, tidak relevan, tidak rasional kayak gitu ya. Misalnya, bayangkan kalau misalnya ada pesaing PLN dan dua-duanya bangun jaringan, kayak gitu Iya. kan. Padahal jaringan itu misalnya ya butuhnya ke rumah mbaknya gitu misalnya gitu kan. Yang satu kan tidak terpakai itu. Dia itu padahal kalau dalam ekonomi dia dihitung sebagai sunk cost. Dia udah dibayar di depan sekadar untuk masuk ke bisnis. Ini kan jadi infrastruktur yang nggak ada gunanya kayak gitu kan. Ya terhadap perekonomian secara keseluruhan dengan membangun satu misalnya apa sutet tapi nggak digunain gitu kan. Kan seharusnya ada alternatif lain untuk menggunakan misalnya lahan itu untuk yang lain kayak gitu kan. Nah itu kan ya untuk mengalirkan listrik, jangan-jangan untuk sebanyak itu kita cuma butuh satu perusahaan kayak gitu. Kalau ada dua perusahaan justru tidak menguntungkan bagi ekonomi. Jadi itu secara alamiah kayak gitu. Nah cuman yang perlu agak-agak hati-hati ya. Kadang-kadang apalagi dalam konteks Indonesia dengan adanya pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 gitu ya. Dan ini diafirmasi di Undang-Undang 599 gitu ya. Keberadaan monopoli dan kadang-kadang dibilang monopoli alamiah sebenarnya kalau menurut saya Prof kadang-kadang belum ada batu uji yang benar-benar ada kalau kita udah landasannya konstitusi. Karena misalnya pasal 51 Undang-Undang 599 dia mengatakan bahwa ya itu tadi cabang produksi yang menguasai yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Jadi seolah-olah mau bilang KPPU kalau yang terkait pasal 51 struktur pasar seperti itu udah nggak usah diganggu-gugat karena dia menjalankan konstitusi. Ya, gitulah. Ada kayak gitu. Cara melihatnya ada yang seperti itu. Oke. Gitu sih. Oke, berarti kalau melihat dari UU 55 tahun 99 ini atau dari konsep
Oh, 599 ini sebenarnya secara konsep memungkinkan adanya konsep monopoli, dan kalau misalnya itu memang lebih relevan, lebih efisien dan juga lebih menguntungkan gitu ya Bang. Iya. Tapi sebenarnya iya. gini ya, pertanyaannya ya tadi selanjutnya, kalau emang itu adalah konteksnya dalam konteks sangkos yang tinggi segala macam, itu konteksnya adalah memang monopoli alamiah, pertanyaannya emang harus selalu dipegang oleh Ya. BUMN kan? Iya, Enggak juga bener. gitu loh. Itu Jadi dia. karena bisa saja satu Itu perusahaan dia. bahkan swasta Bisa. memegang si monopoli alamiah Iya, ini kan, heeh. secara teori memungkinkan. Justru secara teori ekonomi dia memperolehnya karena Iya. keadaan pasar yang tidak Iya. memungkinkan. Bukan. Iya. Nah, tapi kenapa kemudian ini menarik sebenarnya secara konstitusi ya. Kenapa kemudian larinya ke BUMN? Menurut saya sebenarnya ada, nah, jawaban terhadap kebutuhan ini. Kenapa? Karena alternatifnya ada banyak sebenarnya. Ada kekhawatiran mungkin kalau dipegang oleh swasta, dia bisa, kan penjelasannya gitu, penjelasan di UUD itu bisa dia ada pihak banyak masyarakat yang dirugikan demi keuntungan, karena namanya swasta pasti nyari profit segala macam gitu ya. Nah, padahal solusinya atas persoalan itu tidak juga harus BUMN. Ya kan? Bener. Bisa saja solusinya adalah mekanisme harga. Iya. Harganya dikontrol oleh pemerintah. Iya. Jadi bukan manajemennya diambil alih oleh pemerintah, enggak gitu. Kontrol ada mekanisme itu. Nah, tapi Indonesia tampaknya undang-undang ya, lagi-lagi bukan konstitusi ini, undang-undang tenaga listrikan. Berpikirnya ya itu BUMN. Gitu loh. Iya. Jadi itu sebenarnya pertanyaan yang belum terjawab, apakah betul kalau misalkan memang natural monopoly selalu melahirkan BUMN, jawabannya hanya untuk mengatasi itu adalah BUMN, maka sebenarnya itu bisa dipertanyakan. Enggak juga, enggak harus. Kalau menurut saya secara teori sebenarnya enggak harus. Jadi dan memang ada mekanisme lain selain dari penguasaan pengelolaan langsung. Bahasanya konstitusi itu pengelolaan secara langsung ya oleh pemerintah, dalam hal ini BUMN. Alternatifnya tadi bisa mekanisme pasar sebenarnya, mekanisme harga, penentuan harga maksimum sehingga konsumen tidak mengalami kerugian. Kira-kira begitu. Iya. Oke. Berarti seharusnya nggak ada opsi untuk tidak dipegang oleh BUMN tapi bisa dipegang oleh swasta gitu ya, dan ada opsi-opsi lain kayak tadi misalnya mekanisme penentuan harga maksimum dan juga yang lainnya. Iya. Kalau misalnya ngelihat dari ini secara teori dalam konteks ekonomi ya. Iya. Nah, sekarang kalau realitanya implementasi di Indonesianya ketika sistem monopoli ini diterapkan itu seperti apa? Kalau setahu saya itu sebenarnya undang-undang memungkinkan secara tertulisnya gitu ya, bahwa proses ketenaga listrikan ini bisa juga dilaksanakan oleh badan lain, misalnya badan usaha atau koperasi dan sebagainya. Apakah itu memungkinkan adanya kolaborasi atau ruang bagi pihak-pihak lain untuk turut serta dalam proses ketenaga listrikan ini, atau dalam praktiknya tuh seperti apa Bang dan Prof? Ya, karena kan gini ya, kalau kita mau spesifik bicara tenaga listrik gitu kan, memang kan ada 3 alur ya, di pembangkitan tenaga listriknya, di transmisinya, dan di distribusinya gitu ya. Sebenarnya kalaupun kita mau lihat apa yang realitanya tadi gitu ya, sebenarnya kan PLN ini dia sebenarnya posisinya itu single buyer. Dialah yang sebenarnya bukan PLN yang benar-benar semuanya itu pembangkitan tenaga listriknya itu dari PLN. Nggak semuanya PLN. Karena Indonesia itu misalnya PLN juga membeli di yang namanya IPP kan, Independent Power Producer. Nah, IPP ini tapi hanya boleh menjual ke PLN. Lalu PLN lah yang hanya boleh nanti menjual ke end consumer, ke konsumen akhir. Sebenarnya modelnya seperti itu di Indonesia. Dan kalau kita bicara realita gini ya, prinsip dari, walaupun itu monopoli alamiah gitu ya, walaupun secara alamiah tadi saya juga bilang ada satu pelaku usaha yang menjadi pemimpin pasar, market leader gitu ya. Tapi tetap ibaratnya ilmu ekonomi itu, terutama ekonomi industri gitu ya, kalau ngelihat satu posisi monopoli itu harus prekondisinya harus suuzon, istilahnya harus berprasangka yang
berprasangka buruk gitu. Kenapa? Karena gini, ketika misalnya gitu satu-satunya pelaku usaha di dalam pasar, apa insentif dia untuk menyediakan layanan yang optimal? Ya lu mau berapapun belinya ke gua gitu, dia bilang gitu kan, mau mahal, apalagi untuk komoditas-komoditas yang memang diperlukan oleh orang sehari-hari. Mau berapapun harganya saya kasih, ya suka-suka saya, kayak gitu kan. Nah, itu yang membuat sebenarnya ya banyak gitu ya ekonom-ekonom yang mengatakan bahwa sekalipun kondisinya itu adalah monopoli, perlu ada injeksi, perlu ada introduksi persaingan juga di pasar komoditas tersebut. Saya kasih contoh begini, misalnya dalam konteks ketenaga listrikan gitu ya. Walaupun Undang-Undang 599 itu melegitimasi adanya bentuk-bentuk monopoli oleh BUMN di pasal 51 gitu ya. Tapi kerap juga BUMN yang melakukan monopoli itu dilaporin ke KPPU karena merugikan konsumen. Iya. Salah satu contohnya PLN. Ada kasus gitu ya, terkait kalau nggak salah pasal 19 tentang penguasaan pasar di Undang-Undang 599. PLN itu dilaporkan ke KPPU karena gini dia. Jadi dia adalah yang mengalirkan listrik ke konsumen di sana satu-satunya. Tapi kan untuk mengalirkan listrik itu ada instalasinya, ada apa istilahnya sertifikasi kelistrikannya, ada groundingnya. Nah itu kan sebenarnya PLN bisa bekerja apa istilahnya ya mengkompetisikannya dengan misalnya bikin tender tuh, yang bikin grounding, yang nanti bikin pemasangan instalasi dan infrastrukturnya. Itu kan sebenarnya bisa dikompetisikan. Tapi ini tidak. PLN secara eksklusif dia tunjuk kontraktor yang bahkan kalau nggak salah itu melibatkan koperasi pekerja atau apa koperasinya di PLN dan anak-anak usahanya kayak gitu. Nah, pelaku-pelaku usaha yang lain bilang, loh kok nggak ditenderin nih? Kita nggak bisa, bisnis kita sama, tapi kan curang nih PLN gitu. Jadi maksud saya bilang gini, monopoli itu harus dilihat secara suuzon. Gitu kalau saya bilang gitu ya, bahwa walaupun karena PLN bisa melakukan itu suka-suka saya dong mau pilih siapa apa untuk pemasangan instalasi dan lain sebagainya karena kan ujung-ujungnya saya yang punya listrik. Nah itu kan sebenarnya disitulah peran ya baik pemerintah baik penegakan hukum supaya dia tetap tidak melakukan tindakan yang merugikan pada akhirnya gitu ya. Jadi kalau nggak salah si ekonominya itu Harold Demzet dia bilang gitu ya. Bahkan dalam kondisi yang secara natural, secara alamiah memang sudah monopoli sekalipun, pemerintah itu harus mengintroduksi adanya kompetisi di sana. Misalnya di gas di hulu gitu ya. Blok-bloknya kan memang dikuasai oleh pemerintah. Cuman kan negara lewat pemerintah melakukan beauty contest tuh. Oh siapa nih yang bisa eksplorasi, bisa eksploitasi. Makanya di sana kan ada Pertamina masuk, ada perusahaan Itali Eni masuk gitu kan. Ya kan harusnya seperti itu. Karena itu tadi, kalau misalnya monopolinya benar-benar dibabat semua, ya buktinya ada kasus PLN, dia semena-mena juga. Kayak gitu kan. Maksudnya gitu. Ada tambahan, Prof? Iya, sebenarnya sih tadi ya, apa ya, peran PLN dalam konteks, saya kembali ke konstitusinya ya. Jadi sebenarnya tadi hal pertama yang harus kita pegang adalah bahwa sebenarnya MK sendiri sudah membedakan loh antara pasal 33 ayat 3 menguasai role negara oleh pasal 33 ayat 3 dengan pasal 33 ayat 2. Dan 33 ayat 2 itu bisa berubah. Ya. Bisa berubah-ubah. Artinya bisa saja satu saat nanti emang swasta yang pegang. Ya. Full swasta itu bisa. Coba kemudian adalah dengan pengetahuan itu MK sendiri nggak konsisten. Ya. Artinya gini, MK itu pernah pada tahun 2012 dia tadi saya katakan diurut tuh si kewenangan yang 5 tadi diurut. Tadi harus dikelola. Nah, diurut itu sebenarnya adalah uniknya adalah ketika dia mengurut si MK yang 2012 itu tentang migas ya, tentang SDA. Dia merujuk MK yang 2003 ya tentang listrik. Udah listrik kan bukan SDA menurut saya. Nah, jadi tapi gini, urutan bahwa harus dari dikelola tadi oleh BUMN gitu ya. Itu sebenarnya tidak ada di dalam pemaknaan MK tentang penguasaan. Tapi memang MK mengatakan nih ada nih 2003 dan itu dikutip lagi di putusan MK 2023.
bahwa tadi pertanyaannya prioritasnya memang diberikan oleh ke BUMN dalam hal ini PLN. Iya, betul. Bagaimana kalau non PLN bisa terlibat nggak? Bisa. Gimana caranya? Kalau diajak. Kalau diajak. Jadi kata-katanya gitu. Jika diajak kerjasama oleh si PLN itu, bisa dalam bentuk kemitraan, bisa dalam bentuk apa? Ya kerjasama lah ya, penanaman modal, saham gitu-gitu ya. Iya. Jadi artinya bisa saja terlibat. Kalau diajak, kalau nggak diajak ya nggak bisa. Harus ada PLN. Artinya harus ada PLN-nya. Iya. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya menjadi persoalan dari mulai MK 2003 tadi yang tadi saya katakan. Sebenarnya mereka dari sekian banyak 4 putusan itu berkutat di satu kata, yaitu terintegrasi. Jadi harus terintegrasi dan boleh tidak terintegrasi gitu, atau sebenarnya bisa dia tidak terintegrasi. Terintegrasi apa yang terintegrasi? Produksi, pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan. 4 itu. Apakah selalu harus terintegrasi? Berubah-ubah tuh dari karena undang-undangnya juga berubah-ubah. Nah, tapi posisi MK sempat percaya bahwa pemerintah akan kontrol, tapi kemudian putusan MK terakhir tahun 2023 mengatakan nggak ada lagi yang ini supaya tidak bisa kata-katanya tuh supaya tidak muncul penafsiran yang longgar. Iya. Gitu. Jadi MK tuh ingin agar penafsirannya saklek gitu ya, yaitu tidak boleh, yaitu kalau empat penyediaan listrik itu harus dilakukan secara terintegrasi. Jadi tidak boleh tidak terintegrasi. Maksudnya terintegrasi itu apa? Dilakukan oleh satu badan usaha. Berarti IPP nggak boleh gitu harusnya? Kalau PLN nggak bisa, kalau PLN bisa. Dan itu ini yang unik loh pasal ini, unik loh. Niatnya adalah karena si penggugat itu khawatir ini terjadi swastanisasi, hilangnya kontrol negara gitu kan. Betul. Ketika niatnya menggugat. Terus makanya dikabulkan tuh. Oke, benar, tidak boleh ada kata dapat itu dihapus, dan penghapusan itu sifatnya inkonstitusional mutlak ya, artinya tidak bersyarat, karena yang 2015 itu bersyarat. Jangan sampai kalau prakteknya menyimpang menjadi tidak terintegrasi, unbundling, berarti itu inkonstitusional. Kalau sekarang nggak perlu lagi ngelihat prakteknya, memang secara undang-undang kata dapat dilakukan secara terintegrasi itu emang inkonstitusional. Jadi memang berarti harus terintegrasi gitu kan kalau sekarang nih. Nah, cuma uniknya adalah dia tetap kasih prioritas karena kan gugatan itu 2. Si penggugat itu petitioner itu minta 2. Pertama, pasal tentang kata dapat itu dihapus, itu disetujui. Yang kedua adalah hanya PLN yang bisa. Gitu loh. Nggak bisa yang lain. Dan menurut saya ini make sense. Nyambung nih gugatannya ini. Nah, yang kedua ini justru malah ditolak oleh MK. Karena kan ada prioritas. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kalau sekarang PLN nggak bisa, kan faktanya memang PLN nggak bisa kan? Iya. Di banyak daerah PLN nggak ada. Itu bahkan tertuang secara langsung di RUU-PTL. Iya. Kalau dia tidak bisa, maka si swasta itu harus menyediakan, bukan bisa ya, harus melakukan penyediaan itu dari mulai hulu sampai hilir. Dilepas sama sekali. Iya, jadi lepas sama sekali gitu kan penafsirannya. Pas wilus gitu ya. Jadi artinya dari mulai pembangkitan sampai penjualan dilakukan oleh swasta. Kalau saklek kayak gitu loh penafsirannya. Nah, ini justru loh kalau kayak gini malah menurut saya alih-alih memperkecil peran swasta, putusan MK ini justru memperbesar loh peran swasta. Iya, bisa dibilang gitu. Iya, benar. Gitu kan? Tapi syaratnya PLN-nya harus nggak bisa. Gitu. Itu ada definisinya nggak, Prof? PLN nggak bisa tuh apakah harus PLN itu yang ada di undang-undang kan kriterianya? Tapi menurut saya sih tidak konsisten ini putusan MK ini. Dan kalau saya pribadi kalau ditanya setuju nggak, sebenarnya nggak setuju ya, karena karena tidak sesuai dengan fakta juga. Kalau misalkan memang tadi harus diselesaikan, dikerjakan betul-betul oleh satu entitas usaha dari mulai pembangkitan sampai penjualan. Karena faktanya juga memang selama ini kan sudah berjalan lancar sebenarnya ya. Pembangkit IPP dia bikin, swasta jual ke PLN.
Nah, sekarang saya juga malah bingung kalau kayak gitu. Ini kalau kita mau menafsirkan sesuai dengan putusan MK ya. Swasta ngapain nih kalau nggak kalau diajak gitu, misalkan diajak sebagai apa? Buat saya kalau mereka diajak itu bukan sebagai pemegang izin loh. Karena kalau dulu itu kan 4 ini syarat legalitasnya kan izin. Perizinan berusaha untuk masing-masing 4 ini. Sekarang ini kan kalau berdasarkan putusan MK, 4 kegiatan ini harus dipegang oleh satu badan usaha kan si izinnya. Karena terintegrasi tadi Iya. ya. Nah, taruhlah izinnya berarti dipegang oleh PLN. Si swasta berarti cuma kontraktornya aja mungkin. Bisa aja. Tapi tanggung jawabnya ada di mana? Misalkan terjadi pencemaran dari PLTU. Misalkan kalau dulu celukan bawang kita gugat, yang digugat siapa? Ya nantinya celukan bawangnya aja. Kalau sekarang ya PLN lah yang digugat. Karena posisinya juga udah Bahkan pemegang beda ya. izinnya dia. Iya, resikonya di dia. Risikonya di dia. Jadi artinya ini sebenarnya bukan situasi yang menguntungkan PLN, juga, PLN, iya, menurut saya ya. bener. Oke. Jadi pemerintah ini putusan MK ini menurut saya perlu dikaji ulang. Kalau pertanyaan saya pribadi ya, atau pendapat saya pribadi, memang putusan MK ini perlu dikaji. Tapi kayak gitu memang menurut saya seperti itulah penafsirannya. Memang karena putusan MK jelas-jelas kok kata-katanya dia ingin agar tidak terjadi penafsiran yang longgar terhadap bundling unbundling ini. Jadi dia pengen saklek gitu putusannya. Cuma memang konsekuensinya itu. Konsekuensinya bukan sesuatu yang menguntungkan menurut saya. Bukan sesuatu yang menghilangkan peran, bukan sesuatu yang mengurangi peran swasta juga sebenarnya. Karena justru ketika PLN nggak bisa, swasta lah yang berkuasa. Gitu. Iya. Oke. Jadi ketika tadi kan Bang Togor juga sempat bilang kalau PLN sebagai single buyer terus ada merugikan negara dan segala macam itu kan salah satu bentuk kelemahan dari sistem ini ya Bang ya. Apakah dan tadi Prof Andi juga sudah bilang sudah harus diubah lagi putusan MK-nya. Nah, dari kebanyakan konsnya dari sistem ini apakah memang sudah saatnya mencoba atau membuka ruang untuk memang ada partisipasi yang lebih besar dari pihak-pihak lain dan kalau misalnya memang memungkinkan langkah konkretnya tuh harus apa dulu nih first thing first-nya Prof? Buat saya sih tadi isu pertamanya adalah apakah memang kita memang penafsiran dari dulu dari berapa puluh tahun lalu tentang cabang produksi yang penting ini terutama dalam kaitannya dengan PLN ini memang nggak berubah. Memang dia adalah cabang produksi yang penting dan yang menguasai hidup orang banyak dan hanya bisa dikontrol lewat penguasaan oleh BUMN. Nggak ada mekanisme lain. Itu menurut saya perlu dikaji ulang lagi. Dari regulasi. Bahkan dari undang-undangnya. Karena dan itu dibuka sebenarnya oleh MK. MK membuka kemungkinan itu kalau DPR dan Presiden sepakat. Nah, karena banyak hal loh yang sebenarnya terhambat. Coba sekarang bayangkan kalau dulu mungkin PLN hanya nggak bisa bikin pembangkit aja karena dia transmisinya udah ada, distribusinya udah ada, gitu kan. Jadi si listrik akhirnya dipindahkan tuh ke transmisi dari PLN, gitu kan. Coba kalau sekarang ketika harus terintegrasi, berarti si perusahaan swastanya juga bikin transmisinya tuh. Iya, betul. Bikin transmisinya, bikin distribusinya. Kalau mau masuk, iya. Iya. Itulah yang tadi ini tidak efisien sebenarnya secara ekonomi. Iyalah. Iya. Sangkosnya tinggi dan itu juga tidak akan mau sebenarnya swasta bisa kecuali kalau misalkan untuk daerah-daerah tertentu yang tidak terjangkau. Tapi kecil banget kemungkinannya ya menurut saya swasta mau seperti itu. Jadi kita harusnya duduk bareng lagi. Kalau bisa sih ketemu lagi lah dengan MK karena saya ada konsekuensi yang mungkin tidak dipikirkan oleh MK ketika mereka memutuskan ini. Menurut saya ya. Iya. Tadi niatnya mengurangi peran swasta malah jadi gede dalam konteks tertentu. Tapi di sisi lain ingin membangun peran swasta malah bisa jadi nggak kebangun peran swastanya itu. Karena apa? Ya ketika dia mau membangun jadi pembangkit misalkan karena biasanya selama ini di pembangkitan kan dia harus menyediakan semua gitu dan itu secara ekonomi sebenarnya tidak efisien lah. Iya. Justru kalau natural monopoly itu muncul karena sangkosnya tinggi sehingga pemain sedikit lebih bagus, lebih efisien daripada pemain banyak. Gitu gagasan kenapa natural monopoly memang dimaklumi, dibenarkan dalam konteks ekonomi kan gitu. Iya. Oke Pak. Kalau dari Bang Togor sendiri ada nggak Bang negara yang sudah menerapkan sistem bisa disebut unbundling gitu ya ketika
setiap tahapan itu bisa dikuasai oleh pihak yang berbeda, tidak harus terintegrasi seperti tadi yang jadi efisien gitu mungkin. Ada nggak sih sistem yang menurut Bang Togar tuh bisa diimplementasi oleh Indonesia? Bahkan di banyak negara sebenarnya model single buyer ini bukanlah model yang populer ya. Justru yang terjadi adalah jadi gini, salah satu tadi seperti contoh saya kenapa melakukan natural monopoly gitu ya. Sebenarnya kan kekuatan PLN ini di transmisinya, dia sudah membangun jaringan yang well established bertahun-tahun kayak gitu kan. Nah, belakangan gitu dan nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Prof. Andri gitu ya. Belakangan ini kan ada keinginan untuk Indonesia itu bergerak ke energi baru dan terbarukan tuh yang modelnya disebut power wheeling ya belakangan kayak gitu ya. Bahwa sebenarnya ada produser pembangkit listrik ya, perusahaan yang bisa menghasilkan listrik, dia itu satu-satunya alasan tidak bisa menjual ke konsumen akhir karena dia tidak memiliki jaringan untuk ke sana, transmisinya nggak ada. Sehingga yang dia lakukan adalah dia menyewa jaringan si perusahaan listrik tersebut untuk mendistribusikannya ke konsumen akhir. Nah, tapi di hulu itu menjadi insentif untuk pelaku-pelaku usaha ini untuk tetap bertumbuh, ada terus gitu kan, pemain barunya ada terus. Karena sebenarnya yang dia harus keluarkan itu adalah sewa transmisinya aja. Ujung-ujungnya sebenarnya urusannya dia adalah harga yang dibayarkan oleh si konsumen akhir. Nah, sebenarnya model seperti ini ya itu sebenarnya model yang banyak yang dilakukan common justru ya. karena tadi saya bilang gitu kan, natural monopoly itu dekat juga konsepnya dengan monopoli jaringan, network monopoli. Jadi kayak misalnya yang punya monopoli jaringan Indonesia apa sih? Misalnya tenaga listrik, kereta api. Ya kalau misalnya ada rel lagi yang dibangun oleh kompetitor KAI kan, ya siapa juga yang mau pakai, ribet kan nanti kan. Jadi kan kekuatan jaringan itu sebenarnya yang membuat dia memiliki natural monopoly. Nah, di hulunya ketika dia siapa pembangkitnya, itu sebenarnya kan di berbagai negara sih ya udah dilepas saja ke swasta. Tapi transmisinya supaya nggak redundant, supaya nanti nggak di setiap tempat ada sutet karena pemainnya banyak kayak gitu ya. Ya udah, tetap sutetnya itu tetap dialokasikan oleh negara, memperhatikan juga peraturan soal zonasinya, tapi di hulunya yang bisa menyewa sutet itu ya dilepas saya ke swasta. Kalau di berbagai negara sih modelnya yang saya tahu seperti itu. Kalau melihat dari relevansinya kan memang ini common ya di EU ataupun mungkin di Filipina gitu. Tapi kalau lihat dari relevansinya, mungkin kalau dari EU yang dari segi teknologi apakah bisa kita implementasi atau bisa melihat dari tetangga kita yang paling dekat gitu Bang? Ya sebenarnya Atau sama aja sebenarnya sistemnya? ya mungkin Prof. Hadi bisa menambahkan gitu, tapi menurut saya kan bisa-bisa aja sebenarnya gitu ya. Sebenarnya itu jangan-jangan pada akhirnya ketika memang tidak mau kita harus juga kebutuhan tenaga listrikan kita juga harus ditopang oleh banyaknya pemain kayak gitu ya. Ya mau tidak mau ya langkah seperti itu menjadi alasan gitu. Jadi menurut saya tidak ada lagi yang penting BUMN aja kayak gitu kan. Ya menurut saya sih seperti itu. Yang penting ada pihak baru yang bisa berkontribusi yang ruang Iya. masuk kayak gitu. Dan ini kan kalau misalkan kita memang ingin mendorong transisi energi terbarukan gitu ya. Ya memang harus dibuka kemungkinan itu gitu loh. Jadi justru ketika hanya ada satu pemain, bahkan sekarang ini bukan cuma hanya satu penjual loh. Hanya satu pembeli. Iya. Tapi hanya satu pembangkit gitu. Kasarnya kan gitu kan. Dari mulai hulu sampai hilir hanya satu MK pemain. maunya gitu ya. Di MK maunya gitu nih. Iya. Itu menurut saya malah sebenarnya tidak menjawab kebutuhan. Pertama, tidak menjawab kebutuhan akan energi listrik ya. Kedua juga tidak menjawab kebutuhan mendesak kita akan kebutuhan energi baru terbarukan gitu loh. Ya kalau saya tetap harus pasang lagi gitu ya. Transmisi lagi. Males gak sih? Iyalah. Iya, ya itu yang dimanfaatkan dari PLN kan sebenarnya itunya sebenarnya menurut saya.
Dan Jawa Timur itu. listriknya Jadi gini ya, ketika either dia memiliki monopoli di sebuah pasar itu terjadi kondisi monopoli alamiah ataupun monopoli itu granted oleh negara, oleh peraturan gitu, oleh undang-undang. Ada dua cara sebenarnya kan untuk memastikan supaya monopoli itu tidak mengalami inefisiensi pada akhirnya, kayak gitu ya. Cara pertama itu tadi mengintrodusir pelan-pelan persaingan di sana. Entahlah misalnya tadi ada di ketenaga listrikan ada 3 fase, ya kita introdusir misalnya di level IPP-nya di situ kompetitif Ya. kayak gitu. Atau misalnya tadi misalnya di level end consumers-nya ketika pemasangan instalasi, grounding dan lain sebagainya, ya itu dikompetisikan juga. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ada konsep namanya regulatory compact kan, bahwa eh, pemerintah dan yang memiliki monopoli handshake deal. Pemerintah bilang gini, oke kamu tetap boleh monopoli, bahkan saya dukung monopoli kamu itu, tapi ya karena kamu saya apa istilahnya berikan kemudahan fasilitas untuk tetap mempertahankan monopoli itu, kamu harus memiliki kewajiban-kewajiban tertentu kayak gitu misalnya contohnya apa, kamu harus tetap mengoptimalkan aliran atau mengoptimalkan produk kamu di wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak profitable, tidak menguntungkan. Karena Ya. kamu udah saya kasih seperti ini, ya kamu harus di wilayah-wilayah misalnya yang 3T dan lain sebagainya, kamu harus benar di sana, gitu kan. Kalau misalnya di telekomunikasi itu misalnya ada logika serupa namanya Universal Service Obligation dulu. Jadi pemerintah bilang, oke, saya kasih kamu izin sebagai penyelenggara telekomunikasi, tapi kamu hanya boleh memperoleh izin ini selama kamu juga melayani daerah-daerah yang sebenarnya dalam hitung-hitungan akuntansi kamu itu tidak menguntungkan. Jadi sebenarnya dua cara itu ya untuk memastikan bahwa kondisi monopoli itu tidak tidak berujung kepada inefisiensi. Karena gini, kalau kita bicara efisiensi di perusahaan-perusahaan yang tidak hanya memiliki monopoli alamiah, tapi juga didukung oleh peraturan untuk mendapatkan posisi tersebut, kadang-kadang blur apakah perusahaan ini efisien atau tidak. Karena kan fasilitasnya banyak. Misalnya PLN tuh 2024 pendapatannya kalau saya nggak salah dia pernah catat paling tinggi gitu. Tapi pendapatan PLN itu tinggi kan kalau kita buka ininya keuangannya kan, itu kan ada dukungan subsidi di sana, ada pembayaran kompensasi oleh pemerintah di sana. Ya, itu kan hal-hal yang sebenarnya kita tidak bisa menjustifikasi apakah benar-benar si perusahaan yang memiliki monopoli alamiah ini menjalankan bisnisnya secara efisien sehingga dia memperoleh keuntungan. Karena kan paling gampang untuk melihat dia menjalankan bisnis yang efisien adalah keuntungannya besar gitu misalnya. Nah, perusahaan-perusahaan ini kan dibantu pemerintah terus kayak gitu. Jadi ya kalau kamu udah dibantu gitu, kamu yang benar kerjanya gitu kan. Kan logikanya kan gitu aja gampangnya. Bahkan kami ini melegitimasi posisi kamu gitu. udah dibolehin nih gitu ya. Iya, Oke. gampangnya gitu. Oke, thank you Bang Togar dan juga Prof. Andi. Nah, mungkin last question nih, Bang dan juga Prof. Apa sih pesan kepada pembuat kebijakan yang membuat kebijakan seperti saat ini? Mungkin singkat saja. Nah, Prof. Kalau saya sih tadi ya, bahkan kalau saya baca putusan ini, ironi tadi, yang menggugat itu ingin agar niatnya adalah wah ini nasionalisme gitu ya, ini swastanisasi kita lawan gitu ya. Tapi ternyata justru dan putusan MK seolah-olah mengiyakan itu dengan harus terintegrasi, tapi ternyata efeknya menurut saya bisa jadi tidak. Si swasta itu bisa saja dia malah justru pegang dari hulu ke hilir, dan itu yang sebenarnya juga tidak mungkin dalam konteks tertentu. Nggak mau lah tadi menyediakan transmisi yang mahal segala macam. Jadi di sisi lain ini sebenarnya juga membuat insentif bagi pihak untuk terlibat dalam penyediaan listrik tenaga energi terbarukan itu justru berkurang, hilang, iya, gitu loh. benar. Gitu. Dan ini menurut saya kita perlu duduk lagi lah bareng-bareng, apa sih maknanya, kenapa memang tadi
maknanya harus dipegang oleh BUMN itu apa sih maksudnya? Jadi Iya. tidak bisa lagi hanya bicara, oh ini karena konstitusi bilang gitu titik. Padahal konstitusi sendiri tidak tuh menyatakan bahwa ini harus dipegang oleh BUMN. Enggak Iya. kok. Dikuasai oleh negara itu kan tadi MK sendiri menafsirkan ada 5 kewenangan, bisa 5 kok. Bisa saja lewat ngatur harga doang kok, tidak selalu harus berujung pada penguasaan langsung, pengusahaan langsung ya dalam bentuk oleh BUMN. Apalagi konteksnya adalah kita tahu ini listrik yang sebenarnya MK sendiri sudah bilang dinamis loh ini penguasaan oleh negaranya ini, sesuai dengan karakter tadi. Iya. Untuk menguasai daya gudang banyak segala macam, dan itu ada sifat-sifat yang berbeda-beda sebenarnya. Iya. Dan bisa berbeda gitu dari tahun ke tahun. Iya. Dan fakta sejarah juga udah menunjukkan itu. Iya. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya kegiatan sektor usaha yang tadinya memang dipegang monopoli oleh BUMN, satu pemain, kan sudah banyak nih pemainnya. Iya. Termasuk misalkan angkutan udara misalkan. Iya. Zaman dulu tahun 40-an kita bicara angkutan udara ya Garuda. Betul. Gitu kan. Artinya sebenarnya, tapi apakah kemudian negara kehilangan kontrol dari sektor angkutan udara? Enggak menurut saya. Karena negara dengan adanya banyak pemain juga tetap dia bisa ngatur harga segala macam. Iya. Jadi tadi jawabannya tuh tidak selalu harus dikuasai langsung, dikuasai oleh negara tuh tidak selalu harus identik dengan diusahakan oleh BUMN, tidak identik. Betul. Oke, kalau dari Bang Togar gimana Bang? Pesannya? Kalau saya mungkin membulatkan sedikit aja gitu ya, bahwa kalau kita bicara pengelolaan komoditas gitu ya, kita bicara ekonomi gitu ya. Kalau saya kadang-kadang bukannya saya mendukung pokoknya semua diserahkan ke pasar, pokoknya semua harus dijalankan oleh BUMN gitu ya. Kadang-kadang kita harus berpikir rasional aja. Kadang-kadang the end justify the mean. Maksudnya apa? Hasil akhir yang mau dicapai itu kadang-kadang lebih penting untuk kita membuat sebuah arsitektur kebijakan yang mau seperti apa. PLN itu berat loh hidupnya kalau misalnya seperti tadi yang Prof. Andri bilang gitu ya. Bahkan ketika sudah ada independent power purchaser aja kayak sekarang gitu ya. Itu mereka itu sekarang aja misalnya ada satu klausul take or pay. Pokoknya berapapun yang saya alirin, kamu harus beli PLN. Nah bayangin nih sekarang lagi kondisi, dan itu dibayarnya pakai dolar gitu ya. Bayangkan sekarang dengan kondisi yang seperti ini, bebannya itu udah berat. Padahal ada IPP ini sebenarnya karena ya PLN juga kesulitan untuk membangkitkan tenaga listrik di wilayah-wilayah tertentu. Sehingga dia harus menggandeng IPP ini. Nah bayangkan gitu ya, kalau misalnya suatu hari konsep yang diperintahkan MK itu dijalankan benar-benar dari hulu ke hilirnya semuanya harus PLN, bebannya kan makin berat. Ya, APBN-nya juga makin berat. Makanya tadi saya bilang PLN keuntungannya tinggi, tapi kalau kita buka ruang fiskalnya, dia pakai subsidi, ada kompensasi dari pemerintah, kan duit-duit kita lagi kayak gitu kan. Nah, ya pesan saya ya kadang-kadang rasional aja lah. Menurut saya nggak selamanya kalau rasional itu mengikuti logika pasar inkonstitusional, tidak sesuai pasal 33 ya nggak gitu juga. Oke, kalau gitu. Tidak sesaklek itu. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Prof. Andri dan juga Bang Togar. Saya mau sedikit menyampaikan kesimpulannya. Jadi yang pertama dari konsep monopoli ini memang ada latar belakang justifikasinya dari Undang-Undang Dasar, ada di pasal 33 ayat 2 tadi ya Prof tentang listrik, 33 ayat 3 juga tentang SDA terkait dengan penguasaan negara. Nah, tapi terkait dengan penguasaan negara ini juga sudah diubah-ubah berkali-kali melalui putusan MK, kemudian juga terkait dengan banding dan juga unbanding listrik. Nah, untuk mendorong transisi energi sebenarnya kita harus mencoba untuk membuka ruang bagi pihak-pihak lain, baik dari pembangkitan, terus kemudian transmisi, distribusi, bahkan di retailnya, agar bisa berkontribusi di energi ataupun di sistem ketenaga listrikan ini. Salah satunya tadi Bang Togar juga sempat mention, contohnya adalah power wheeling ya Bang ya. Kemudian kalau misalnya konsep monopoli ini memang pengen dipertahankan gitu ya, sebenarnya ada konsep monopoli alamiah yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Togar. Memang sebenarnya dimungkinkan asalkan konsepnya itu efisien, yaitu harus dijelaskan terlebih dahulu atau di introduction terlebih dahulu persaingannya, kemudian
ada regulatory compact-nya antara pemerintah dan juga pihak yang memonopoli itu harus kolaborasi dulu gimana sih kira-kira ada kewajiban apa. Ini juga salah satu cara untuk meminimalisir ketimpangan antara daerah-daerah urban di Indonesia yang listriknya oversupply, kemudian di daerah Indonesia Timur yang listriknya masih tidak dapat akses. Kemudian yang terakhir, tadi Prof. Andri juga menyebutkan bahwa kalau misalnya ingin membuka ruang yang lebih lebar dan menjadi negara yang bundling system sebagaimana negara-negara pada umumnya, itu ya first thing first yang harus dilakukan adalah merubah kebijakannya terlebih dahulu. Baik, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak episode pada kali ini, dan sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya, di episode podcast Bincang Hijau yang nantinya juga akan membahas mengenai kebijakan lingkungan dan hukum lingkungan. Sampai jumpa!